Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai untuk belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Untuk aritmatika sosial ini, bagian yang pertama kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada transaksi jual beli, di mana di sana ada penjual dan ada pembeli. Dalam transaksi jual beli itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian itu kita lihat, kita pandang dari sudut penjual. Jadi yang mengalami untung atau yang mengalami rugi adalah penjual. Mari kita amati transaksi jual beli sebagai berikut. Misalkan yang pertama, sini Pak Eko ingin menjual motornya yang dibeli 3 tahun yang lalu seharga 6 juta. Karena ingin dijual, maka Pak Eko sini memperbaiki motornya dan menghabiskan biaya 300.000. Ternyata motor itu akhirnya terjual dengan harga 6.500.000. Ini cerita yang pertama. Apakah Pak Eko nanti ini untung apa rugi? Cerita yang kedua, Bu Ema penjual keliling bubur ayam. Untuk bahan bubur ayam, Bu Ema mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Dengan bahan baku itu Bu Ema dapat membuat 60 porsi bubur ayam, yang tiap porsinya dijual dengan harga Rp9.000. Pada hari ini bubur Bu Ema laku 55 porsi. Dengan cerita seperti ini, apakah Bu Ema untung apa rugi? Cerita yang ketiga, misalkan di sini Bu Sri membuat pisang goreng sebanyak 50 buah yang dititipkan ke kantin sekolah. Untuk membuat pisang goreng membutuhkan modal sebesar 30.000. Pisang goreng itu dijual dengan harga Rp800 per buah, dan ternyata habis. Tapi Bu Sri harus membayar biaya penitipan ke kantin sebesar 10.000. Nah, maka Bu Sri untung apa rugi dalam menitipkan pisang gorengnya ini ke kantin sekolah? Mari kita amati satu per satu. Nanti akan tahu siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang mengalami kerugian. Kita mulai dari yang pertama, Pak Eko. Kita amati di sini berarti Pak Eko mengeluarkan uang sebesar 6 juta untuk membeli motor dan memperbaikinya 300.000. Berarti uang yang dikeluarkan Pak Eko sebesar 6.300.000. Dan motor itu dijual dengan harga 6.500.000. Menjual motor berarti dapat uang, memperoleh uang atau uang harga jual sebesar 6.500.000. Nah, di sini dapat kita lihat Pak Eko mengeluarkan uang sebesar 6.300.000 dan Pak Eko mendapat uang 6.500.000. Berarti ternyata uang yang diterima Pak Eko lebih besar dari uang yang dikeluarkan, yaitu selisihnya 200.000. Dari 6.500.000 dikurangi 6.300.000. Nah, dengan peristiwa seperti ini, karena uang yang diterima lebih besar dari uang yang dikeluarkan, maka namanya Pak Eko mendapat keuntungan. Mengeluarkan 6.300.000 rupiah dan mendapatkan 6.500.000 rupiah, berarti untung. Berapa untungnya? 200.000 rupiah. Itu untuk cerita yang pertama. Sekarang cerita yang kedua. Tadi Bu Ema. Nah,
Bu Ema mengeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membeli bahan baku pembuatan bubur ayam. Berarti mengeluarkan uang sebesar 500.000. Kemudian Bu Ema menjual, berarti menjual mendapatkan uang. Dijual dengan harga Rp9.000 dan laku hanya 55 porsi. Berarti uang yang diterima Bu Ema 55 kali 9.000, berarti 495.000. Nah, di sini bisa kita lihat Bu Ema mengeluarkan uang 500.000, tetapi setelah menjual hanya mendapatkan uang 495.000. Berarti uang yang diterima lebih kecil atau lebih sedikit dari uang yang dikeluarkan. Nah, maka seperti ini, kejadian seperti ini namanya Bu Ema mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar Rp5.000. Ini untuk cerita yang kedua. Berarti kalau uang yang diterima lebih kecil dari uang yang dikeluarkan, maka itu disebut dengan mengalami kerugian. Cerita yang ketiga, Busri. Nah, kita lihat ceritanya tadi. Nah, mari kita analisis peristiwa Busri. Busri mengeluarkan uang sebesar 30.000 untuk membeli ini sebagai modal pembuatan pisang goreng, dan mengeluarkan uang untuk bayar titipan ke kantin 10.000, sehingga uang yang dikeluarkan Busri semuanya 40.000. Sementara uang yang didapatkan Busri dari penjualan pisang goreng itu tadi sebesar 50 pisang goreng, satunya Rp800, maka memperoleh uang Rp40.000. Nah, uang yang dikeluarkan dengan uang yang diterima sama. Nah, karena sama, maka ini yang disebut dengan impas, balik modal saja. Nah, untuk ketiga cerita ini tadi yang kita pandang hanya uang yang keluar sama uang yang diterima. Untuk bagian-bagian lain misalkan ada tenaga dan waktu tidak diperhitungkan. Kita hanya memperhitungkan uang yang keluar sama uang yang masuk saja. Nah, sehingga di sini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, bahwa di situ ada untung, ada rugi, dan ada impas. Dan ada beberapa istilah tadi yang kita gunakan, yaitu modal atau harga pembelian. Nanti saya singkat habis. Harga pembelian apa itu? Berarti sejumlah uang yang dikeluarkan. Jadi uang yang keluar semuanya kita sebut sebagai harga beli. Jadi semua uang yang dikeluarkan itu nanti kita kelompokkan menjadi harga beli. Kemudian ada tadi istilah harga penjualan. Nah, jadi uang yang diterima kita sebut sebagai harga penjualan. Nanti saya lambangkan dengan lambang haji. Untung. Nah, tadi ada keuntungan. Untung, kapan terjadi untung? Untung atau laba sebutannya. Keuntungan. Nanti saya lambangkan U. Kapan terjadi untung? Untung diperoleh jika hasil penjualan atau uang yang diterima itu lebih besar dari harga pembelian atau harga uang yang dikeluarkan. Jadi menerimanya lebih banyak daripada yang dikeluarkan, maka itu kita sebut dengan untung. Bagaimana mencari besar keuntungan? Berarti harga jual dikurangi harga beli. Bagaimana dengan rugi? Kerugian. Rugi kapan terjadi atau disebut rugi itu yang bagaimana? Terjadi kerugian jika hasil penjualan atau uang yang diterima
itu kurang dari atau lebih kecil atau lebih sedikit dari harga pembelian atau uang yang dikeluarkan. Jadi uang yang diterima itu kurang dari uang yang dikeluarkan. Nah, bagaimana mencari nilai rugi? Yaitu harga beli dikurangi harga jual. Kemudian yang terakhir tadi yang namanya impas, berarti balik modal, harga jual atau uang yang dikeluarkan sama dengan uang yang diterima. Harga jual sama dengan harga beli. Uang yang diterima sama dengan uang yang dikeluarkan. Sehingga selisihnya 0. Ini untuk memahami keuntungan dan kerugian. Tadi kapan orang dikatakan untung? Jika uang yang diterima atau harga jualnya itu lebih besar daripada harga pembelian atau uang yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, kapan orang dikatakan rugi? Jika hasil penjualan atau uang yang diterima itu kurang dari harga pembelian atau uang yang dikeluarkan. Mari kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh permasalahan tentang keuntungan dan kerugian. Misalkan seperti ini, Pak Amir menjual barang seharga 600.000, padahal waktu membelinya seharga 560.000. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Pak Amir? Nah, mari kita amati. Siapa ini 600.000? Siapa ini 560.000 rupiah? Kita kelompokkan. Membeli berarti uang keluar 560.000 rupiah. Menjual berarti mendapatkan uang 600.000 rupiah. Nah, berarti mendapatkan 600.000, mengeluarkan 560.000 berarti untung. Maka yang ditanyakan besar keuntungan. Tadi untuk memperoleh besar keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, sehingga diperoleh keuntungannya 40.000 rupiah. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh Pak Amir 40.000 rupiah. Lanjut untuk contoh yang kedua, misalkan seperti ini ceritanya. Seorang pedagang buah membeli jeruk sebanyak 5 keranjang. Setiap keranjangnya beratnya 50 kg dengan harga sebesar 600.000. Pedagang membayar ongkos transport sebesar 50.000. Jeruk tersebut dijual dengan harga Rp13.000 tiap kilogram. Dan ternyata terdapat 20 kg jeruk yang busuk sehingga tidak laku dijual. Nah, apakah pedagang tersebut untung? Apakah rugi? Kalau untung berapa besarnya? Kalau rugi berapa besarnya? Nah, mari kita selesaikan. Harga beli satu keranjang 600.000. Berarti yang dibeli 5 keranjang jeruk. Berarti harga 5 keranjang jeruk berarti 5 kali 600.000 rupiah, sehingga diperoleh 3 juta rupiah. Pedagang tersebut membayar ongkos transport. Membayar ongkos berarti mengeluarkan uang. Membayar ongkos transport berarti mengeluarkan uang 50.000. Maka uang yang dikeluarkan pedagang ini secara keseluruhan adalah uang yang untuk membayar jeruk dan uang yang untuk membayar transport, sehingga uang yang keluar seluruhnya ada 3.050.000. Ini kita sebut sebagai harga beli keseluruhan, karena uang yang dikeluarkan semuanya ini. Kemudian kita amati jeruk yang dibeli. Jeruk yang dibeli seberat 5 keranjang berarti 5 kali 50 kg, 250 kg. Yang tidak terjual karena busuk sebanyak 20 kg. Berarti yang terjual hanya 230 kg. Karena yang 20 busuk, tidak laku kan, tidak bisa dijual. Nah, sehingga bisa kita hitung harga
jualnya atau uang yang diterima oleh pedagang tersebut. Harga jual 1 kg Rp13.000. Padahal yang dijual tadi sebanyak 230 kg. Kenapa? Karena yang 20 busuk, tidak laku. Sehingga yang terjual hanya 230 kg kali 1 kilonya 13.000, sehingga mendapatkan uang sebesar Rp2.990.000. Nah, ini kita bandingkan. Tadi pedagang mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp3.050.000. Dan ini mendapatkan uang hanya Rp2.990.000. Nah, karena harga jual atau uang yang diterima itu kurang dari uang yang dikeluarkan atau harga beli, maka pedagang tersebut mengalami kerugian karena harga jualnya lebih kecil, maka kita sebut sebagai mengalami kerugian. Nah, kalau mengalami kerugian berapa ruginya? Baru kita hitung. Tadi rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya Rp3.050.000, harga jualnya Rp2.990.000, sehingga mengalami kerugian Rp60.000. Jadi pedagang ini mengalami kerugian sebesar Rp60.000. Itu untuk memahami keuntungan dan kerugian. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu persentase keuntungan atau kerugian. Berapa persen untungnya, berapa persen ruginya. Untuk menghitung keuntungan dalam bentuk persen maupun kerugian dalam bentuk persen, itu dihitung dari harga pembelian atau modal, dihitung dari harga pembelian. Maka untuk persentase keuntungan berarti untung dalam bentuk rupiah per harga beli kali 100%, karena dihitung dari harga beli. Demikian juga yang rugi berarti persentase rugi per harga beli kali 100%. Nah, mari kita amati beberapa contoh ini. Nah, misalkan contoh yang pertama ini, sebuah televisi dibeli dengan harga Rp2.250.000 dan kemudian dijual lagi dengan harga Rp2.430.000. Berapa persentase keuntungannya atau berapa persen untungnya? Kita lihat, belinya sekian, jualnya sekian, berarti betul untung. Nah, maka berapa persen untungnya? Nah, kita amati, kita selesaikan. Rp2.250.000 kita sebut sebagai harga beli, berarti membeli, berarti mengeluarkan uang. Rp2.430.000 dijual, berarti harga jual, mendapatkan uang. Nah, karena harga jual lebih dari harga pembelian, maka disebut dengan untung. Nah, berapa untungnya kita hitung. Nah, sehingga diperoleh ini yang betul Rp2.430.000. Ini yang betul Rp2.430.000. Nah, ini kita betulkan dulu. Ini yang betul adalah Rp2.430.000. Nah, 2 juta. Nah, ini kita ulangi dari sini. Nah, Rp2.430.000 dikurangi Rp2.250.000, sehingga diperoleh keuntungannya sebesar Rp180.000. Berapa persen? Berarti berapa persen dari harga beli? Harga belinya Rp2.250.000. Maka kita hitung persentase keuntungannya, berarti untung per harga beli kali 100%. Kita hitung biasa. Nah, sehingga ini kita kalikan dulu, maka menjadi 18 juta per 2.250.000 persen. Jadi perhatikan menghitungnya, sehingga diperoleh 8%.
Jadi untungnya Rp180.000 itu senilai dengan 8% dari harga beli Rp2.250.000. Lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, misalkan seperti ini, kita buat contoh yang sederhana saja dulu. Nah, membeli barang 50.000 dan dijual lagi seharga 40.000, laku 40.000, maka berapa persen kerugiannya? Kita lihat, membeli barang 50.000 dijual hanya laku 40.000, berarti lebih banyak membelinya, maka rugi. Nah, berapa persen ruginya? Nah, membelinya 50.000, jualnya 40.000, berarti rugi. Nah, ruginya Rp10.000. Ruginya Rp10.000. Berapa persen? Ya kita hitung, berarti persentase rugi per harga beli kali 100%. Ruginya 10.000 tadi, kita kalikan biasa sehingga menjadi 1 juta bagi 50.000. Maka ruginya sebesar 20%. Berarti rugi sebesar Rp10.000 itu sama atau senilai dengan 20% dari harga beli Rp50.000. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Saya punya seperti ini. Misalkan di sini ceritanya adalah Pak Ferry membeli sebuah rumah seharga 200 juta. Setelah 2 tahun rumah itu dijual kembali dan menderita kerugian 5%. Nah, ini berarti persentasenya diketahui dulu. Berapa ruginya dalam bentuk rupiah? Berapa ruginya? Sehingga harga jual rumah itu berapa kok bisa rugi? Nah, mari kita selesaikan. 200 juta rupiah berarti harga beli, membeli rumah, membeli. Kemudian rugi 5%. Rugi dan untung itu dihitung dari harga beli. Maka ruginya 5% dari harga beli. Tadi di awal sudah disebutkan rugi dan untung itu dihitung dari harga beli, sehingga 5% dari harga beli berarti 5/100 kali 200 juta rupiah, harga belinya 200 juta. Nah, berarti 5%, 5/100, 5% dari 200 juta rupiah, sehingga ini dihitung seperti tadi caranya ngitung, maka akan diperoleh sebesar 10 juta. Ruginya 10 juta. Ruginya 10 juta. Berarti kalau begitu jualnya berapa? Nah, tadi rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, ini kalau kita balik berarti harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, sehingga harga jualnya 200 juta rupiah, ruginya 10 juta, maka harga jualnya sebesar 190 juta rupiah. Jadi harga penjualan rumah Pak Ferry itu sebesar 190 juta rupiah. Lanjut. Nah, sekarang kalau seperti ini, Pak Tono membeli 5 lusin buku tulis seharga 300.000. Kemudian menjualnya kembali dan ingin mendapatkan keuntungan 10%. Berarti berapa persen berapa rupiah keuntungannya? Atau harga jualnya tiap buku berapa? Berarti Pak Tono harus menjual buku, satu bukunya berapa rupiah sehingga dapat untung 10%. Mari kita amati satu persatu. Harga beli berarti mengeluarkan uang Rp300.000 harga beli. Kemudian banyak buku yang dibeli, 5 lusin. Berarti 5 kali 12, 60 buku.
bukunya sebanyak 60 buku. Untung 10%. Di awal tadi sudah disebutkan, keuntungan kerugian dihitung dari harga beli. Berarti untung sama dengan 10% dari harga beli. Sehingga 10/100 kali 300.000. 10/100 kali 300.000. Sehingga diperoleh keuntungannya 30.000. Nah, berarti Pak Tono menginginkan 10%, berarti untungnya 30.000. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Berarti harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Berarti harga belinya 300.000, untungnya 30.000. Berarti harga jual keseluruhan 330.000. Harga jual 330.000, harga jual keseluruhan. Padahal yang dibeli tadi ada 5 losin, berarti harga jual 5 losin buku 330.000. 5 losin tadi sebanyak 60 buku. Berarti kalau begitu harga satu buku berarti ini dibagi 60, maka harga satu bukunya 5.500. Jadi harga penjualan tiap buku sebesar 5.500.000 rupiah. Itu maka kita amati ceritanya kita amati, kita analisis. Sekarang contoh yang ke-5. Nah, ini jadi yang diketahui di sini harga jual. Kalau yang tadi kan harga beli terus, sekarang harga jual. Harga jualnya 72.000. Dengan menjual harga 72.000 ini mendapatkan untung 20%. Berarti dulu membeli barang itu berapa? Nah, hati-hati. Untung dan rugi itu dari harga beli. Nah, padahal di sini yang ada harga jual. Maka kita amati 72.000 itu harga jual. Untungnya 20%. Untung dan rugi dihitung dari harga beli. Bukan harga jual tapi harga beli. Padahal di sini harga belinya belum ada. Maka kita tulis seperti ini. Untungnya 20% dari harga beli, berarti 20% kali harga beli. Kali, kita tidak tulis lambang kalinya tapi 20% habis. Nah, karena harus dari harga beli. Nah, tadi di depan sudah ada harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Kenapa kita pilih yang ini? Karena di sini diketahui untung. Kalau rugi nanti ya tinggal kita ke sini tentukan rugi. Jadi kalau rugi berarti dikurangi kan gitu. Nah, sehingga harga jual sama dengan harga beli ditambah untungnya tadi 20% harga beli. Lanjut. Nah, harga beli di sini 100%. Satu berarti 100%, utuh berarti 100% harga beli. Ditambah 20% harga beli. Nah, satu di sini berarti harga beli, maka ini sama saja 120% harga beli. Harga jualnya berarti 120% dari harga beli. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan per, berarti 120/100 kali harga beli. Artinya apa ini? Berarti harga beli sama dengan 100/120 kali harga jual. Nah, berarti harga jual kali 100, harga jual kali 100 per harga per 120. Jadi harga beli sama dengan 100/120 kali harga jual. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung. Berarti harga beli sama dengan 100/120 kali harga jual. Jadi tinggal nanti kalau di sini mengalami kerugian ya berarti sini dikurangi rugi, berarti ini dikurangi dan seterusnya. Nah, tadi harga jualnya 72.000. Kita hitung biasa. Nah, sehingga diperoleh 60.000. Nah,
Jadi harga beli barang tersebut sebesar Rp60.000. Nah, demikian anak-anak untuk belajar aritmatika sosial untuk bagian yang pertama ini tentang keuntungan dan kerugian. Silakan dipelajari sebaik mungkin, diamati video penjelasan ini sehingga kalian akan lebih paham. Semoga berhasil dan sukses. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.